Teman-teman PPGT terkasih, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua diberikan kesehatan sehingga kita dapat beribadah dengan penuh sukacita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita ke hadapan Tuhan. Mulai ibadah kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu PKJ 27, Nyanyikanlah Nyanyian Baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, Pencipta cakrawala, segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kakak Isa. Kepada Kakak Isa dengan kasih dipersilakan. Shalom, selamat malam. Senang sekali malam hari ini saya diberikan kesempatan untuk kembali sharing kebenaran firman Tuhan bersama teman-teman PPGT Jemaat Talo dalam ibadah malam ini. Mari kita minta pertolongan Tuhan untuk mendengarkan sharing firman Tuhan malam hari ini. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Ada ungkapan syukur di hati kami Tuhan untuk setiap kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sampai saat ini. Saat ini Tuhan kami bersyukur kami boleh kembali melaksanakan ibadah bersama-sama walaupun lewat online. Dan saat ini kami akan dengar firman Tuhan. Berikan kami telinga untuk mendengar firman-Mu ini Tuhan. Dan juga berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini tinggal dalam hati dan pikiran kami, serta kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami Tuhan, berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah hamba-Mu berkata-kata sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami sudah siap dengar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya, baik teman-teman PPGT yang terkasih di dalam Kristus Yesus. Malam hari ini saya diberikan tema oleh teman-teman pengurus PPGT, yaitu TPP atau FPP. Mungkin buat teman-teman yang sering main game online, ini sudah familiar dengan istilah ini. Saya sendiri kurang familiar. Jadi dari bahan yang diberikan oleh teman-teman pengurus, TPP dan FPP ini itu adalah istilah yang digunakan di salah satu game online yaitu PUBG. Nah, sebelum kita dengar apa sih kaitannya PUBG dengan sharing firman Tuhan malam hari ini, mari bersama-sama kita baca terlebih dahulu firman Tuhan yang menjadi landasan kita untuk ibadah kita malam hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 hingga 20. Sekali lagi, firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-13 hingga 20. Saya akan bacakan firman Tuhan ini bagi setiap kita. Mari kita juga yang di rumah membaca di dalam hati. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Kata orang, siapakah anak manusia itu?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi." Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu, siapakah aku ini?" Maka jawab Simon Petrus, "Engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup." Kata Yesus kepadanya, "Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga."
Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ya, kita akan bahas terlebih dahulu di bagian pendahuluan tadi yang saya sampaikan sebelum kita baca firman Tuhan tentang PUBG. Jadi di PUBG itu mungkin buat teman-teman yang tidak main PUBG sama seperti saya, PUBG itu adalah game online yang menarik perhatian banyak sekali orang, termasuk rekan-rekan PPGT, bahkan anak-anak sekolah minggu, dan banyak sekali lapisan masyarakat yang berhasil ditarik perhatiannya oleh game online ini. Nah, permainan ini sendiri menawarkan ada 2 metode permainan. Jadi ada metode permainannya itu ada yang third person perspective atau TPP, sudut pandang orang ketiga, dan FPP atau first person perspective. Nah, jadi kalau kita lihat versi bahasa Indonesianya, TPP dan FPP ini bisa dibilang seperti kalau dalam pelajaran bahasa Indonesia itu yaitu sudut pandang orang pertama dan sudut pandang orang ketiga. Di mana sudut pandang orang pertama berarti versinya kita langsung, keakuan. Sementara sudut pandang orang ketiga berarti sudut pandang dari orang lain yang mengatakannya. Singkatnya seperti misalnya ketika kita berkenalan atau ketika kita melihat sesuatu dan kita sampaikan ke orang lain, kita akan bilang seperti ini. Kalau sudut pandang orang pertama, kita mungkin bilangnya, wah, menurut saya itu benda yang sangat indah, benda yang sangat bagus. Nah, kalau kita pakai sudut pandang orang ketiga, kita bisa saja bilang menurut si A atau menurut si B, benda itu sangat bagus, bukan langsung menurut kita. Nah, rekan-rekan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Yesus melakukan perjalanan dan tibalah ia di sebuah tempat bernama Kaisarea di Filipi. Dan di situ Yesus menggunakan momen itu untuk bertanya kepada murid, siapakah menurut mereka anak manusia itu? Mereka mulai menjawab. Ada yang bilang katanya anak manusia itu Yohanes Pembaptis. Kemudian ada juga yang mengatakan bahwa Elia. Ada juga yang mengatakan bahwa Yeremia atau salah satu nabi lainnya yang sudah ada di zaman sebelumnya, zaman perjanjian lama. Tapi Yesus sekali lagi bertanya sama mereka, tetapi menurutmu siapakah aku ini? Ketika Yesus bertanya seperti itu, Simon Petrus yang ada di situ berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Ketika Simon Petrus mengatakan hal itu, Yesus menanggapinya bahwa apa yang Simon Petrus katakan karena kehendak Bapanya yang di sorga. Setelah mengatakan hal demikian kepada Petrus, Yesus pun bernubuat bagi Petrus. Ada janji yang Yesus sampaikan yang akan Simon Petrus lakukan dan akan Simon Petrus terima. Dan setelah itu Yesus berkata bahwa jangan sampaikan hal ini kepada orang-orang lain. Apa maksud firman Tuhan yang saat ini kita dengarkan? Rekan-rekan yang terkasih, seringkali kita ada di posisi para murid. Seringkali kita ketika ada yang tanya, siapa sih Yesus? Kita sering jawab, kalau kata pemimpin di gereja saya, atau pendeta saya, atau gembala saya, Yesus ini 1, 2, 3. Kita paparkan apa yang pernah kita dengarkan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta, oleh majelis, atau mungkin kita dengarkan dalam ibadah-ibadah yang kita ikuti. Atau mungkin ada teman-teman kita yang lain yang bertanya, menurutmu apa sih yang sudah Yesus lakukan dalam hidupmu? Kita bingung mau jawab apa. Mungkin kita pernah ada di posisi itu, teman-teman. Itu bukanlah hal yang tidak mungkin terjadi. Murid-murid juga mengalami hal yang sama. Ketika Yesus bertanya kepada murid-murid, murid-murid berkata bahwa ada yang bilang seperti ini, ada yang bilang seperti itu. Tapi Yesus mau kita punya pandangan kita sendiri kepada Dia. Siapa sih Yesus itu buat kita? Mari kita tanyakan hati kita sendiri saat ini. Mari kita tenang, kita minta pertolongan Tuhan, kita tanya sama Tuhan.
kita ambil waktu sekitar 1 menit mungkin atau setengah menit, kita tanya sama Tuhan, kita berefleksi, tanya sungguh-sungguh juga sama diri kita, siapa sih Tuhan itu buat kita? Pentingkah Tuhan buat kita? Sudahkah kita meyakini bahwa Tuhan itu adalah Mesias kita, adalah penolong dan juru selamat kita? Atau selama ini sebenarnya kita hanya ikut-ikutan? Mari kita ambil waktu untuk mempertanyakan itu sama diri kita. Teman-teman, ketika nanti tiba waktunya, Yesus akan tanya sama kita, buatmu siapakah aku ini? Kita mau jawab apa ketika Tuhan tanya seperti itu? Apa kita akan memberikan sudut pandang orang ketiga? Tentu tidak. Tuhan mau kita menjawab melalui sudut pandang kita. Dan pengenalan akan Yesus itu perlu kita sadari. Bahkan perlu kita upayakan. Ada momen di mana kita mengupayakan, saya mau mengenal Kristus. Ada momen di mana, ayo kita belajar yuk kebenaran firman Tuhan. Kita kenal Yesus lebih dalam lagi yuk. Melalui ibadah, melalui PA, melalui persekutuan, berdoa bersama. Bahkan ketika kita sharing, ketika kita ngobrol-ngobrol, kita bisa berbagi. Atau kita bisa mendengarkan, oh Yesus ini seperti ini menurut teman saya. Apa benar Yesus seperti itu? Mari kita mengenal Yesus lebih dalam lagi. Mari kita minta pertolongan Tuhan supaya kita bisa mengenal Dia itu siapa. Yesus itu secara pribadi kita kenal, siapakah Dia. Dan biarlah pengenalan kita akan Kristus, akan Yesus, sungguh-sungguh kita alami, bukan karena kata orang, tapi karena Tuhan berkehendak untuk kita alami. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan di malam hari ini. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan ini. Firman Tuhan yang begitu indah. Firman Tuhan yang mengingatkan kami bahwa pengenalan akan Engkau sungguh berharga. Tolong kami Tuhan, bantu kami, berikan kami hikmat. Tolong kami untuk melihat siapakah Yesus bagi kami. Jika Tuhan dapati ada pikiran kami yang tidak benar, jika Tuhan dapati ada hal yang keliru dalam hidup kami, tolong kami Tuhan, tunjukkan kuasa-Mu, perlihatkan kepada kami. Sungguh Engkaulah penolong, sungguh Engkaulah Mesias dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ajar kami mulai saat ini untuk menyampaikan ke sekeliling kami pandangan kami tentang Yesus dari sudut pandang kami, bukan lagi apa kata orang. Dan ajar kami Tuhan untuk terus mengenal-Mu lebih dalam lagi. Ajar kami memiliki hati yang mau dengar firman Tuhan, yang mau belajar firman Tuhan, sehingga pengenalan akan Engkau semakin dalam lagi. Kami semakin mengenal-Mu Tuhan, pribadi yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan atas firman yang boleh kami dengarkan saat ini. Ini doa kami Bapa, biarlah firman ini boleh menjadi pedoman kami, suluh dalam langkah kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Meresponi cerita kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu Pribadi yang Mengenal Hatiku. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungai-Mu. Hatiku tak tahan
menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.